Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel YouTube Pintu Rezeki. Kali ini kita akan bercerita mengenai kisah pemuda berorang tuakan babi. Silahkan subscribe dan like apabila menyukai konten seperti ini. Tulis di kolom komentar untuk saran cerita Islami dan konten Islami lainnya. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang diizinkan Allah untuk bisa terus berkomunikasi langsung dengannya. Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia akan bercakap dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan bertetangga denganku?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat tersebut. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau berhasil bertemu dengan orang yang dimaksud. Setelah memberi salam beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Tuan rumah itu tidak langsung melayani Nabi Musa. Akan tetapi dia masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalamnya. Sesaat kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu dipapahnya dengan cermat. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Apa hal ini?" kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu babi dilap sampai kering serta dipeluk cium kemudian diantarkan kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudiannya diantarkan ke kamar sebelumnya. Setelah selesai barulah dia melayani Nabi Musa. "Wahai saudara, apa agama kamu?" "Aku beragama Tauhid," jawab pemuda tersebut, "yaitu agama Islam." "Tapi, mengapa kamu sangat memperhatikan babi-babi tadi?" "Kita tidak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa. "Wahai Tuan hamba," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu dan bapak kandungku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang buruk rupanya. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain, itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Setiap hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku seperti mana yang Tuan hamba lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku," sambungnya. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni. Aku bermohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya, tetapi Allah masih belum mengabulkannya," tambah pemuda itu lagi. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, inilah orang yang akan bertetangga dengan kamu di surga nanti,
hasil baktinya yang sangat tinggi kepada ibu bapanya. Ibu bapanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia tetap berbakti. Oleh karena itu kami naikkan derajatnya sebagai anak soleh di sisi kami. Allah juga berfirman lagi yang berbunyi, oleh karena dia telah berada di makom anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapanya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapa yang akan masuk ke dalam neraka menjadi dipindahkan ke surga. Ini juga dikarenakan dia berbakti kepada ibu bapanya. Walaupun saat ini rupa ayah dan ibunya seperti babi. Walau bagaimana buruk sekalipun perangai kedua ibu bapa kita itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walaupun banyak dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapanya mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapa di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapanya bukan melalui pemberian harta, tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapanya adalah dengan doa agar kedua ibu bapanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Amin amin ya Rob. Silahkan di-share agar lebih banyak kebermanfaatannya. Dan insya Allah menjadi amal jariah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.